Bang. Hari ini kita mau beribadah dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, dance around. Shalom kids, kembali lagi bersama dengan Fanny. Tapi hari ini Fanny akan ditemani oleh Bu. Hai. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan kalian ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, tuntun kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah kids, kalian tahu nggak apa itu kehendak? Fanny mau jelasin nih. Kehendak itu sama seperti kemauan. Berarti kehendak Tuhan adalah kemauan Tuhan. Nah kids, buat nurutin kehendak Tuhan itu nggak gampang loh. Kenapa ya? Karena kemauan Tuhan itu seringkali berbeda dari kemauan kita. Jadi buat nurutin kehendak Tuhan itu nggak gampang. Bu, kamu udah nurutin kehendak Tuhan belum? Kehendak Tuhan itu seperti apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, aku ada suatu cerita nih. Kamu mau dengerin nggak? Mau dong, Van. Apa tuh? Suatu hari ada seorang anak yang bernama Jane. Jane ini suka sekali bermain biola dari umur 3 tahun. Tetapi ia bercita-cita untuk menjadi dokter karena ia ingin menyembuhkan banyak orang yang sakit. Setelah beberapa tahun ia sekolah, akhirnya ia pun lulus SMA.
ia pun harus memutuskan untuk melanjutkan studinya kemana. Jane adalah anak yang sangat baik dan ia tidak mau salah pilih dalam studinya. Jadi, Jane pun berdoa kepada Tuhan. Ia meminta petunjuk Tuhan dalam studinya. Jane sebenarnya sangat ingin sekali kuliah kedokteran karena dari kecil ia bercita-cita jadi dokter. Hari demi hari berlalu, Tuhan pun belum menjawab doa Jane. Hingga suatu hari, sebelum hari Jane ingin mendaftar kuliah kedokteran, Tuhan pun menjawab Jane. Dan jawaban Tuhan adalah Jane harus masuk kuliah musik. Jane pun sedih dan kecewa karena ia ingin kuliah kedokteran supaya ia bisa menjadi dokter. Tetapi kehendak Tuhan berbeda. Tuhan tahu yang terbaik buat Jane. Jadi Tuhan mau Jane sekolah musik agar bakat biola Jane berkembang. Jane pun sangat bingung. Di satu sisi, Jane sangat ingin menjadi dokter. Tetapi di satu sisi, Tuhan mau Jane menjadi violinis alias pemain biola. Tuhan mau skill Jane berkembang dan Jane bisa bermain biola untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, Jane pun memilih untuk kuliah musik, mengikuti sesuai kehendak Tuhan. Nah, Po, kamu ngerti kan sekarang kehendak Tuhan itu gimana? Iya, Van. Aku juga jadi tahu kalau buat nurutin kehendak Tuhan itu nggak gampang. Kita harus lebih mementingkan kemauan Tuhan daripada kemauan kita. Iya, Po, bener banget. Nurutin kehendak Tuhan itu nggak gampang. Van, kok Tuhan jahat banget ya? Padahal kita juga ada kemauan seperti Jane yang ingin menjadi dokter. Lagi pula, Jane juga mau jadi dokter supaya dapat menyembuhkan banyak orang. Kan itu perbuatan yang mulia juga. Enggak, Bu. Tuhan itu enggak jahat loh. Ia tahu apa yang terbaik buat kita. Kita juga tidak dipaksakan buat ikutin kehendak Tuhan kok. Tapi sebagai anak, kita harus taat dong sama Tuhan. Karena Ia adalah Bapa kita di surga. Oh, begitu ya, Van. Makasih ya udah jelasin sama Po tentang kehendak Tuhan. Iya, sama-sama, Po. Nah, kids, kalian udah dengar kan cerita tadi? Fanny mau kasih tahu juga nih, Tuhan tuh sebenarnya kasih kita bantuan loh supaya kita mengerti kehendaknya. Apa ya kira-kira? Yang pertama, Tuhan itu kasih kita hikmat. Dan yang kedua, Tuhan kasih kita pengertian yang benar. Nah, kedua hal ini bisa membantu kita buat kita ngerti kehendak Tuhan. Nah, kids, Tuhan itu punya kehendak loh buat kita semua selama kita hidup. Apa aja sih kehendak Tuhan itu? 1. Menjadi seperti Kristus. Nah, Tuhan mau kita sama seperti kayak Kristus. Baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan waktu. Tuhan mau kita pakai waktu kita buat hal yang berharga, bukan hanya buat nonton film, bermain, tetapi juga untuk ibadah, baca Alkitab, dan berdoa. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita buat bersaksi tentang Dia dan juga tetap terhubung dengan Tuhan dan sesama kita. Dekat sama Tuhan dan juga sesama kita. Adik-adik, kalau kita sudah melakukan semua kehendak Tuhan tadi dalam hidup kita, kita juga harus terus hidup dalam kehendak Tuhan. Cara untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan, yang pertama, hidup berpusat kepada Yesus. Kita nggak boleh menjadikan apapun lebih penting daripada Tuhan. Dan juga kita nggak boleh egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak memikirkan kepentingan Tuhan dan sesama. Kedua, terus menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup.
Nah, kids, menjadikan Alkitab pedoman hidup itu, kita harus hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Oke? Yang ketiga, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, seperti cerita Jane tadi, walaupun ia sangat ingin kuliah kedokteran, ia tidak gegabah atau langsung memutuskan yang dia mau. Tetapi dia bertanya dulu kepada Tuhan. Yang keempat, terus berjalan bersama Tuhan. Nah, setiap hari kita harus terus bersama-sama dengan Tuhan dan mengundang Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Contohnya, mengawali aktivitas kita dengan berdoa. Nah, sampai di sini kalian paham semuanya adik-adik? Untuk minggu ini ayat hafalan kita ada di Efesus 5 ayat 17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Fani ulangi sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kids, sekarang kita mau berdoa ya. Yang tadi adik-adik sudah mendengar semua firman-Nya. Nah, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan ya. Yuk, sekarang kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas semua atas semua penyertaan-Mu penyertaan-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan, kami sudah kami sudah mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Bapa, Bapa, mampuin kami ya, mampuin kami ya, supaya supaya dapat melakukan dapat melakukan firman-Mu. firman-Mu. Bapa, Bapa, kami juga berdoa kami juga berdoa buat buat bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan ya, Tuhan pulihkan ya, hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayub 42 ayat 2b. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA Gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.